Assalamualaikum teman-teman, saya Rafael. Kali ini saya akan membuat video rangkuman materi matematika kelas 5 semester 1, yaitu operasional pecahan, kecepatan dan debit, denah dan skala. Yuk kita lihat. Operasional pecahan, kecepatan, debit, denah, dan skala. Bab 1. Operasional pecahan. A. Penjumlahan pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, pecahan dengan penyebut berbeda. Ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilang. Pecahan dengan penyebut sama, jumlahkan pembilang pecahan, penyebutnya tetap. Hasil penjumlahan pecahan biasa dapat ditulis dalam bentuk paling sederhana, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB dari keduanya. Contoh soal, 4/15 ditambah 6/10 sama dengan 8/30 ditambah 18/30 sama dengan 26/30 sama dengan 26 dibagi 2 per 30 dibagi 2 sama dengan 13/15. Untuk menjumlahkan pecahan campuran, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Langkah berikutnya sama dengan menjumlahkan pecahan biasa. Contoh soal, 21/3 ditambah 2/5 sama dengan 7/3 ditambah 2/5 sama dengan 35/15 ditambah 6/15 sama dengan 41/15 sama dengan 11/15. Untuk menjumlahkan pecahan desimal, letakkan angka sesuai nilai tempatnya, tanda koma diluruskan. Jumlahkan setiap angka seperti pada penjumlahan ke bawah. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Contoh soal, 0,37 ditambah 0,5 sama dengan 0,87. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Disarankan untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal. Contoh soal, 0,25 ditambah 3/4 sama dengan 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. B. Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan biasa. Caranya sama seperti penjumlahan, tetapi dikurangkan. Contoh, 5/12 dikurangi 1/4 sama dengan 5/12 dikurangi 3/12 sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. FPB dari 2 dan 12 adalah 2. Pengurangan pecahan campuran. Caranya sama seperti penjumlahan tetapi dikurangkan. Jika kedua angka merupakan pecahan campuran, maka bilangan bulat angka pertama dapat langsung dikurangkan dengan bilangan bulat angka kedua. Jika angka pertama merupakan pecahan campuran dan angka kedua pecahan campuran atau biasa, dan pembilang angka kedua lebih besar daripada pembilang angka pertama, maka angka pertama diubah menjadi pecahan biasa. Contoh, 3/4/5 dikurangi 2,5 sama dengan 3/8/10 dikurangi 25/10 sama dengan 1/3/10. KPK dari 5 dan 2 adalah 10. 1/5 dikurangi 2/3 sama dengan 3/15 dikurangi 10/15 sama dengan 1/18/15 dikurangi 10/15 sama dengan 1/8/15. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Untuk mengurangi pecahan desimal, caranya sama dengan penjumlahan desimal, tetapi dikurangkan. Contoh, 0,8 dikurangi 0,35 sama dengan 0,45. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Disarankan untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal. Contoh, 0,75 dikurangi 50% sama dengan 0,75 dikurangi 0,5 sama dengan 0,25. C. Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh, Ani mempunyai pita yang panjangnya 5/8 meter. Bunga mempunyai pita yang panjangnya 0,5 meter lebih panjang daripada pitanya Ani. Cici memiliki pita yang panjangnya 3/4 meter lebih pendek daripada pitanya Bunga. Tentukan pita Bunga dan Cici. Diketahui, panjang pita Ani sama dengan 5/8 meter. Panjang pita Bunga sama dengan 0,5 meter lebih panjang daripada pitanya Ani. Panjang pita Cici sama dengan 3/4 meter lebih pendek daripada pitanya Bunga. Ditanya, panjang pita Bunga, panjang pita Cici. C.
Jawab. Panjang pita bunga sama dengan 5/8 ditambah setengah, sama dengan 5/8 ditambah 4/8, sama dengan 9/8, sama dengan 1/8 meter. Panjang pita cici sama dengan 1/8 dikurangi 3/4, sama dengan 9/8 dikurangi 3/4, sama dengan 9/8 dikurangi 6/8, sama dengan 3/8 meter. Jadi panjang pita bunga adalah 1/8 meter dan panjang pita cici adalah 3/8 meter. D. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan biasa dan campuran. Hasil diperoleh dari perkalian pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Untuk pecahan campuran, diubah dahulu menjadi pecahan biasa. Jika penyebut bilangan pertama dan pembilangan bilangan kedua memiliki FPB, maka dapat dicoret dan kedua bilangan dibagi dengan FPB. Contoh, 3/4 dikali 5/7 sama dengan 3 kali 5 per 4 kali 7 sama dengan 15/28. Contoh lagi, 2/3 dikali 12/16. 2 dan 16 kita bagi dengan 2, 3 dan 12 kita bagi dengan 3, sama dengan 4/8 sama dengan setengah. FPB dari 2 dan 16 adalah 2. FPB dari 12 dan 3 adalah 3. 2 1/4 dikali 3/5 sama dengan 9/4 dikali 3/5 sama dengan 27/20. Perkalian pecahan desimal dapat dikerjakan dengan cara bersusun seperti bilangan cacah, tetapi disarankan untuk diubah menjadi pecahan biasa. Contoh, 2,5 dikali 0,3 sama dengan, kalau cara 1, 2,5 dikali 0,3 sama dengan 25/10 dikali 3/10. 25 dan 10 sama-sama kita bagi 5, sama dengan 15/20 sama dengan 3/4. Cara 2, yaitu 2,5 dikali 0,3 sama dengan 0,75. Perkalian berbagai bentuk pecahan disarankan untuk diubah menjadi pecahan biasa. Contoh, 0,25 dikali 1/3/4 sama dengan 1/4 dikali 7/4 sama dengan 7/16. E. Pembagian pecahan. Pembagian pecahan biasa dan campuran. Angka kedua dibalik, lalu tandanya berubah menjadi tanda kali. Langkah selanjutnya sama dengan perkalian pecahan biasa dan campuran. Contoh, 2/5 dibagi 3/7 sama dengan 2/5 dikali 7/3 sama dengan 14/15. 1/6 dibagi 1/5 sama dengan 7/6 dikali 5/1 sama dengan 35/6 sama dengan 55/6. Pembagian pecahan desimal disarankan untuk diubah menjadi pecahan biasa. Langkah selanjutnya sama dengan pembagian pecahan biasa. Contoh, 1,7 dibagi 0,3 sama dengan 17/10 dibagi 3/10 sama dengan 17/10 dikali 10/3. 10-nya sama-sama kita coret dengan 10, sama dengan 17/3 sama dengan 52/3. Pembagian pecahan desimal disarankan untuk diubah menjadi pecahan biasa. Langkah selanjutnya sama dengan pembagian pecahan biasa. Contoh, 4,5 dibagi 20% sama dengan 45/10 dibagi 100/20 sama dengan 45/10 dikali 20/100. Sama-sama kita coret 45 dan 100 dengan 5. 10 dan 20 sama-sama kita coret dengan 10, sama dengan 18/20 sama dengan 9/10. F. Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Contoh, seorang pedagang mempunyai persediaan 12,5 kg tepung terigu. Setengah dari tepung terigu tersebut telah dipesan ibu. Sisa tepung terigu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika berat tepung terigu di setiap kantong adalah 0,25 kg, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Diketahui, persediaan tepung terigu sama dengan 12,5 kg. Tepung terigu yang ibu pesan sama dengan setengah dari persediaan tepung terigu. Berat tepung terigu tiap kantong sama dengan 0,25 kg. Ditanya banyak kantong tepung terigu. Jawab, tepung terigu yang ibu pesan sama dengan setengah kali 12,5 sama dengan setengah kali 125/10 sama dengan 125/20.
sama dengan 6,25 kg. Banyak kantong tepung terigu sama dengan 6,25 dibagi 0,25 sama dengan 6/1/4 dibagi 1/4 sama dengan 25/4 dikali 4/1. 4-nya sama-sama kita bagi dengan 4 sama dengan 25 kantong. Jadi banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan adalah 25 kantong. G. Perbandingan. Perbandingan antara bilangan cacah A dan B ditulis dalam bentuk berikut. A per B sama dengan A banding B. A dan B merupakan bilangan asli. Rumus-rumus pada perbandingan. A besar sama dengan A per B dikali B besar. B besar sama dengan B per A dikali A besar. Jika diketahui jumlahnya, A besar sama dengan A per A ditambah B dikali dalam kurung A besar ditambah B besar. B besar sama dengan B per A ditambah B dikali dalam kurung A besar ditambah B besar. Jika diketahui selisihnya, A besar sama dengan A per A dikurangi B dikali dalam kurung A besar dikurangi B besar. B besar sama dengan B per A dikurangi B dikali dalam kurung A besar dikurangi B besar. Contoh, perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3:5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Diketahui, Dimas banding Fahmi sama dengan 3:5. Banyak kelereng Fahmi sama dengan 35 butir. Ditanya kelereng Dimas. Jawab, 3/5 dikali 35. 5 dan 35 sama-sama kita coret. Kita bagi dengan angka 5. Sama dengan 21 butir. Perbandingan suhu. Reaumur banding Celcius banding Fahrenheit banding Kelvin sama dengan 4:5 banding 9 tambah 32 banding 5 ditambah 273. Contoh, jika diketahui suhu benda Q adalah 50 derajat Celcius, maka tentukan suhu benda tersebut jika diukur menggunakan termometer Fahrenheit. Diketahui suhu benda Q adalah 50 derajat Celcius. Ditanya suhu benda Q dalam Fahrenheit. Jawab, derajat F sama dengan dalam kurung derajat Celcius dikali 9/5 tutup kurung ditambah 32 sama dengan dalam kurung 50 derajat Celcius dikali 9/5. 50 dan 5 sama-sama kita bagi dengan 5 tutup kurung ditambah 32 sama dengan 90 ditambah 32 sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Bab 2. Kecepatan dan debit. A. Operasi hitung satuan waktu. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Contoh soal. 2 jam sama dengan berapa menit? Sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Contoh soal. 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik sama dengan 7 jam 85 menit 65 detik. 7 jam ditambah 1 jam 25 menit ditambah 1 menit 5 detik sama dengan 8 jam 26 menit 5 detik. 4 jam 20 menit 30 detik dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik. Kita ubah menjadi 3 jam 79 menit 90 detik dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik sama dengan 1 jam 34 menit 40 detik. WIB sama dengan GMT plus 7. WITA sama dengan GMT plus 8. WIT sama dengan GMT plus 9. B. Kecepatan merupakan besaran yang menunjukkan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan antar satuan jarak. Panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh, karena jarak dapat menyatakan panjang lintasan. Perhatikan tangga berikut. Jika turun dikali 10, jika naik dibagi 10. Contoh, jarak puskesmas ke rumah Adit adalah 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? Diketahui jarak sama dengan 0,5 km. Ditanya berapa meter? Jawab 0,5 dikali 10 dikali 10 dikali 10
sama dengan 0,5 dikali 1000 sama dengan 500 meter. Jadi jarak kedua tempat tersebut adalah 500 meter. Kecepatan, rumusnya sebagai berikut. V sama dengan S per T. Satuan kecepatan bergantung dengan satuan jarak dan waktu yang digunakan. Contoh, 10 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Sama dengan 10 dikali 3600 per 1000 sama dengan 3600 per 100 sama dengan 36 km per jam. Berikut ini adalah segitiga untuk kecepatan. Tutupi yang dicari. Jika yang diketahui berada di garis yang horizontal atau sejajar, maka dikali. Jika tidak, yang atas dibagi dengan yang di bawah. Contoh, soal pertama, Paman mengendarai mobil selama 2 jam, menempuh jarak 120 km. Berapa kecepatan mobil yang dikendarai Paman? Diketahui, T sama dengan 2 jam, S sama dengan 120 km. Ditanya, V mobil berapa? Jawab, V sama dengan S per T sama dengan 120 per 2 sama dengan 60 km per jam. Jadi, kecepatan mobil yang dikendarai Paman adalah 60 km per jam. Soal kedua, jika Ayah Bayu mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam selama 3 jam, berapakah jarak yang ditempuh Ayah Bayu? Diketahui, V sama dengan 50 km per jam, T sama dengan 3 jam. Ditanya, S. Jawab, S sama dengan V kali T sama dengan 50 kali 3 sama dengan 150 km. Jadi, jarak yang ditempuh Ayah Bayu adalah 150 km. Soal ketiga, jarak antara rumah Adit dan nenek adalah 120 km. Adit dan ayahnya mengendarai motor yang memiliki kecepatan 60 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan Adit? Diketahui, S sama dengan 2 km. V sama dengan 60 km per jam. Ditanya, T. Jawab, T sama dengan S per V sama dengan 120 per 60 sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Adit dan ayahnya adalah 2 jam. C. Debit. Volume. Volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Contoh satuan volume adalah meter kubik, sentimeter kubik, liter, mililiter, dan cc. Berikan tanggal konversi volume berikut. Untuk yang meter kubik, jika turun dikali 1000, jika naik dibagi 1000. Untuk yang liter, jika turun dikali 10, jika naik dibagi 10. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Contoh, 4 hektometer kubik sama dengan berapa meter kubik? Sama dengan 4 kali 1 juta, sama dengan 4 juta meter kubik. Debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Rumus debit adalah Q sama dengan V per T. Satuan debit tergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Contoh, 120 liter per menit sama dengan berapa mililiter per detik? Sama dengan 120 dikali 1000 dibagi 60. Sama dengan 120.000 per 60 sama dengan 1200 mililiter per detik. Perhatikan segitiga berikut. Tutupi yang dicari. Jika yang diketahui berada di garis yang horizontal atau sama, maka dikali. Jika tidak, yang atas dibagi dengan yang di bawah. Contoh, soal pertama, Budi mengisi botol yang memiliki volume 600 ml dengan waktu 2 menit. Berapakah debit keran tersebut? Diketahui, V sama dengan 600 ml, T sama dengan 2 menit. Ditanya, Q. Jawab, Q sama dengan V per T sama dengan 600 per 2 sama dengan 300 ml per menit. Jadi, debit keran tersebut adalah 300 ml per menit. Soal kedua, Ibu mengisi kolam sampai penuh selama 2 jam menggunakan keran yang memiliki debit 300 liter per jam. Berapakah volume kolam tersebut? Diketahui, Q sama dengan 300 liter per jam, T sama dengan 2 jam. Ditanya, V. Jawab, V sama dengan Q kali T
sama dengan 300 kali 2 sama dengan 600 liter. Jadi volume kolam tersebut adalah 600 liter. Soal ketiga, debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per detik. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut? Diketahui Q sama dengan 8 liter per detik, V sama dengan 160 liter. Ditanya T, jawab. T sama dengan V per Q sama dengan 160 per 8 sama dengan 20 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut adalah 20 detik. Bab 3. Denah dan skala. Denah adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi suatu tempat. Akan tetapi, wilayah yang ditunjuk peta sangat luas, sedangkan wilayah denah sangat terbatas. Arah mata angin yang kita pelajari ada 8, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Cara menggambarkan denah letak benda. Tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Tentukan arah mata angin pada bidang datar. Gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Untuk menuju ke suatu tempat, kadang tersedia lebih dari satu rute yang dapat dilalui. Jadi, jika ingin cepat sampai di tujuan, kita dapat memilih rute yang pendek. Menentukan letak suatu benda pada bidang koordinat. Contoh, topi terletak di koordinat 1A. Televisi terletak di koordinat 2E. Jam dinding terletak di koordinat 2C. Radio terletak di koordinat 3A. Buku terletak di koordinat 4D. Kamera terletak di koordinat 4B. Letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Contoh, titik A sama dengan -4, 1. Titik B sama dengan -4, -3. Titik C sama dengan 2, -3. Titik D sama dengan 2, 3. Skala. Skala adalah perbandingan antara jarak dua tempat pada denah atau peta dengan jarak yang sebenarnya. Skala juga dapat digunakan untuk menghitung luas suatu wilayah tertentu. Skala juga digunakan untuk membuat maket atau miniatur bangunan. Maket biasanya dibuat untuk keperluan pameran bangunan yang akan dibangun. Jika pada skala bertulis skala 1:2 juta, artinya 1 cm jarak pada peta mewakili 2 juta cm, atau 20 km jarak sebenarnya. Rumusnya adalah S sama dengan JP per JS. Perhatikan segitiga berikut. Tutupi yang dicari. Jika yang diketahui berada di garis yang horizontal, maka dikali. Jika tidak, yang atas dibagi dengan yang di bawah. Contoh, soal pertama, jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Diketahui, CP sama dengan 20 cm, CS sama dengan 400 km, sama dengan 400 kali 100.000, sama dengan 40 juta cm. Ditanya S. Jawab, S sama dengan JP per JS, sama dengan 20 per 40 juta, sama dengan 1 per 2 juta, sama dengan 1:2 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1:2 juta. Soal kedua, sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 12 cm. Berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Diketahui S sama dengan 1:1 juta. JP sama dengan 12 cm. Ditanya JS. Jawab, JS sama dengan JP per S, sama dengan 12 per 1 per sejuta, sama dengan 12 kali sejuta, sama dengan 12 juta. Sama dengan 12 juta dibagi 100.000, sama dengan 120 km. Soal ketiga, sebuah peta memiliki skala 1:1 juta. Jika jarak dua kota sebenarnya 175 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Diketahui, S sama dengan 1:1 juta. CS sama dengan 175 km, sama dengan 175 dikali 100.000 dengan 17.500.000 cm.
Ditanya JP. Jawab, JP sama dengan JS kali S, sama dengan 17.500.000 dikali 1 per sejuta. Sama kita coret dengan sejuta, sama dengan 17,5. Itulah rangkuman materi matematika kelas 5 semester 1. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.